Enggak nebeng sih mainnya emang Mengantar langsung. Kalau nebeng kan ada orang yang lagi ke sana. Pak Sihab, kali ini kamu benar-benar keterlaluan dan melampaui batas. Najwa Shihab ki cangkeme ora sambok gagas ya kan. Ora ngoco, dhek iki lho ya nebeng urip ning Indonesia. Sukune Nana iki lho dudu suku asli Indonesia. Dhek iki lho numpang urip ning Indonesia yo padha ae ngungsi urip rene. Wasyo saiki wis WNI. Jadi cewek hati lu tuh bagaimana gitu ya? Sampai hari terakhir aja orang lu masih julitin gitu. Kalau lu benci anak, kayak lu benci mantunya, ya udah gitu. Gak apa-apa. Kan gara-gara lu juga kan yang bikin mereka jadi dibully tuh sama satu Indonesia. Gara-gara darurat itu. Udah. Sampai cari arti kata nebeng buat nih. Gua googlein buat lo orang. Nebeng sendiri didefinisikan Mbak Najwa ini kok semakin kesini semakin darurat saja. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini, karena saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Pada kali ini Najwa Shihab viral gara-gara bilang kepada mantan Presiden Joko Widodo, nebeng TNI AU pulang ke Solo. Akhirnya pernyataan Najwa ini membuat para netizen yang sangat cinta kepada Jokowi merasa tersinggung dengan kata-kata Mbak Najwa Shihab tersebut. Oleh karena saudara, saya mengajak kita untuk menyaksikan videonya supaya saudara dan saya tidak salah menerjemahkan. Lihat di videonya yang berikut ini. Akhirnya angkatan udara nggak jadi komersil ya. Iya, Saya sempat. kira naik komersil. Iya, sekarang nebeng TNI AU. Sekarang nebeng TNI AU. Sekarang nebeng TNI AU. Enggak nebeng sih mainnya emang Mengantar langsung. Kalau nebeng kan ada orang yang lagi ke sana. Betul, ini mengantar langsung. Najwa Shihab, kali ini kamu benar-benar keterlaluan dan melampaui batas. Saya, salah satu rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi, benar-benar tersinggung dan sakit hati atas bacotmu yang mengatakan Pak Jokowi sekarang nebeng TNI AU. Di mana etikamu, Nana? Ya, bayangkan selama 10 tahun Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Jokowi sudah membangun Indonesia secara merata, menerapkan keadilan sosial secara merata, memikirkan nasib ratusan juta rakyat Indonesia. Dan semua itu tidak semudah bacotanmu. Najwa Shihab, ya, dengar ini. Itu semua tidak tinggal ngebacot, nggak tinggal ngomong doang. Tanya, apa yang sudah kamu perbuat untuk Indonesia, Najwa Shihab? Jangan seolah-olah kamu paling tahu membuka kebenaran dan lain-lain. Kamu hanya bisa membuat gaduh Indonesia, membuat ricu Indonesia dengan menyebarkan peringatan darurat. Setelah ricu, setelah belum, kamu ngilang. Padahal nggak ada itu yang kamu bilang peringatan darurat bla 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 bla. Setelah itu ngilang. Nggak masuk akal. Kenapa kamu sakit hati sekali sama Pak Jokowi? Karena kamu nggak masuk ke kabinet atau nggak masuk mendapat jabatan. Karena apa? Karena banyak orang yang intelektualnya lebih dari kamu, karena orang yang pantas banyak yang lebih dari kamu. Sekali lagi Najwa Shihab, percuma memiliki wawasan luas, pintar, tapi nggak punya akhlak. Oke? Terima kasih NKRI harga mati. pikir seorang Najwa Shihab itu awalnya adalah seorang yang udah cantik, terkenal, pokoknya populer, pintar ya kan, dari apa yang selama ini dia lakukan. Tapi ternyata waktu itu membuktikan bahwa seorang Najwa Shihab itu selain seorang provokator, ternyata Najwa Shihab nggak lain dan nggak bukan hanya seorang tukang julid. Nih, gue jelasin kenapanya. Gue sampai cari arti kata nebeng buat nih, gue googlein buat lo orang. Nebeng sendiri didefinisikan sebagai ikut serta makan atau naik kendaraan atau sebagainya dengan tidak usah membayar. Ini nggak ada yang ditumpangin, terus nebeng kemana? Itu pesawat emang khusus disediakan pemerintah buat nganterin Pak Jokowi ke Solo. Artiannya bukan nebeng. Ini aja nggak bisa dipahamin, coba ketutup sama penyakit hatinya. Ini ya, gue heran ya, penyakit hati karena junjungan kalah sampai segininya banget ah.
Yang saya bingung itu ya, mannersnya seorang Najwa Shihab tuh mana sih? Berasal dari keluarga yang terpandang, keluarga yang religius, keluarga yang beradab gitu ya. Kok kayak begini caranya gitu? Kemarin-kemarin situ hormat banget, sekarang baru orang yang nggak ada jabatan, situ ngomongnya seenak-enaknya aja. Ini yang orang kadang-kadang kagak tahu terima kasih, suka jadi provokator, ngejulitin. Gini amat SDM Indonesia. Kalau SDM kayak gini nih, yang dikagumi, ya kebayangkan bagaimana SDM-SDM lainnya. Gimana Indonesia bisa maju kalau contoh-contohnya aja kayak gini. Iya, sekarang nebeng TNI. Banana kenapa sih? Hati lu jelek banget ya Allah, gue gak ngerti lu jadi cewek hati lu tuh bagaimana gitu ya. Sampai hari terakhir aja orang lu masih julitin gitu. Kalau lu benci anak, kayak lu benci mantunya, ya udah gitu. Gak apa-apa. Kan gara-gara lu juga kan yang bikin mereka jadi dibully tuh sama satu Indonesia. Gara-gara darurat itu. Udah terlaksana kan apa yang lo lakuin kan? Udah puas kan lo? Orang udah gak menjabat aja masih aja lo katain nebeng TNI. Maksudnya apa? Benerin hati lo mbak. Terus jangan sampai anak lo punya celah punya kesalahan nih. Kalau punya kesalahan, abis anak lo dibully satu Indonesia atau nggak gara-gara lo. Gue nggak ngerti gitu maksud kata-kata dia nebeng TNI apa sih? Orang dia nganterin, kok jadi nebeng? Itu tanda terima kasih Indonesia atau nggak? Dia udah menjabat 10 tahun di Indonesia, udah berjuang mati-matian. Sampai udah kelar aja lo katain nggak lucu. Lo mau lucu nggak lucu sumpah. Terheran-heran dengan Najwa Shihab yang mengatakan bahwa Pak Jokowi pulang ke Solo nebeng pesawat TNI AU. Mbak Najwa, Pak Jokowi itu Presiden RI yang ke-7 dan sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa Presiden dan keluarganya sejak menjabat sampai seumur hidupnya itu berhak mendapatkan pengawalan dari Pas Pampres. Jadi memang Pak Jokowi itu diantar untuk pulang ke Solo. Mbak Najwa ini kok semakin kesini semakin darurat saja pemikirannya. Makanya Mbak Najwa itu bergaulah dengan orang-orang yang benar, biar nggak ngawur seperti ini. Akhirnya malah rugi sendiri loh Mbak. Heran aku. Sing Najwa bilang Pak Jokowi nebeng wis liwat beranda murung we. Alah. Najwa Shihab ki cangkeme ora sambok gagas ya kan. Ora ngoco, dhek iki lho ya nebeng urip ning Indonesia. Sukune Nana iki lho dudu suku asli Indonesia. Dhek iki lho numpang urip ning Indonesia yo kan padha ae ngungsi urip rene. Wasya saiki wis WNI. Sukune iki ora tercatat suku asli Indonesia. Kok ora ngoco? Lagian Pak Jokowi iki lho wis berjasa dadi presiden mimpin Indonesia iki 10 tahun purna tugas pomo nebeng pesawat TNI, pesawate sapa ae lho mesti gelem ditebengi ngono lho. Bapak iki lho wong alim ulama, bapak iki wong apik, bapak Najwa. Cangkeme Najwa tukang provokasi. Numpang ngomong iki apa-apa ora gawe utek ngono. Wong pinter ning keblinger. Saiki lek tak arani dhek iki nebeng urip ning Indonesia njajali lara ati apa ora? Kok ora ngoco? Dapurane Nana iki lho. Nebeng urip ning Indonesia. Yo nek oleh orang jujur ya. Warga Indonesia sing asli suku Indonesia iki lho. Oke sing uripe kelunto-lunto. Nyapa wong nebeng ke uripe penak men dadi wong sugih ning Indonesia. Wae diusir ae kono. Rusak urip ning Indonesia. Isine provokasi, isine ngelek-ngelek. Dan sekeluarga nebeng urip ning Indonesia, golek pangan ning Indonesia. Dapuran-dapuran orang genah ngaran-ngarani presidenku. Nebeng ngono nebeng kene. Raine Najwa kuwi nebeng ning Indonesia, golek pangan ning Indonesia kakek cocok provokasi tok. Sama-sama terkonek dengan perempuan yang satu ini. Jujur dulu kalian, kutanya dulu sama kalian. Pasti lebih cantik Najwa Shihab daripada istri kalian kan? Kalau kalian bilang istri kalian lebih cantik daripada Najwa Shihab, bohong kalian, bohong. Ingat ya, orang bohong itu sama dengan orang berdosa. Orang berdosa itu upahnya pasti masuk neraka. Jadi jangan sampai kalian itu mau masuk neraka gara-gara nggak mau mengakui bahwasanya Najwa Shihab lebih cantik daripada istri kalian. Jujur aku bilang sama kalian ya, bagiku Najwa Shihab ini adalah perempuan yang paling cantik yang pernah aku tengok di TV. Betul. Udah cantik,
pintar, berani, banyak lagi uangnya. Kadang-kadang nakal juga awak ini kan. Sering kali awak membanding-bandingkan istri awak sama si Najwa Shihab. Andai kata lah istriku sama kayak si Najwa Shihab ini. Udah cantik, pintar, banyak lagi duitnya. Tapi itu dulu biar tahu kalian. Ya. Tapi setelah dia mengungkapkan darurat demokrasi, makin kulihat makin kurang kecantikannya. Apalagi semenjak dia bilang bahwasanya Bapak Presiden Joko Widodo pulang ke Solo, nebeng pesawat TNI Angkatan Udara, makin banyak kali berkurang kecantikannya. Lama-lama berbaliklah hatiku kan, tidak mau lagi aku suka sama dia. Lebih berbunga-bunga lagi aku melihat istriku. Karena istriku nggak pernah bilang, ya Bapak Joko Widodo menebeng. Aku makin lama aku tengok si Najwa Shihab ini makin kurang ajar ini. Ya, tahu nggak kalian? Aku mulai berpikir ini orang berarti tipe jurnalis yang nggak terlalu mau banyak membaca. Mbak Najwa Shihab sekali-sekali baca dulu peraturan pemerintah mengenai presiden dan wakil presiden, ya. Jadi setiap presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan juga mantan wakil presiden, ya, itu sama-sama berhak mendapat pengamanan atau pengawalan khusus dari militer, dari negara lah katakan, ya. Jadi nggak boleh seperti itu, tapi sesuai kebutuhan. Jangan pula ke pasar kalian minta pas pampres kalian untuk acara-acara tertentu, acara-acara penting gitu ya. Jadi sudah terjawab Mbak Najwa. Itu peraturan-peraturan yang bisa dikatakan udah bukan rahasia lagi, sudah umum, banyak orang mengetahui. Nggak usahlah cari-cari masalah Mbak Najwa. Tahu nggak kalian memang ya? Aku suka kali memang sama kawan ini. Karena apa? Selain cantik, pintar, dia juga termasuk berani. Dia tidak pernah takut-takut untuk mewawancarai orang yang datang ke tempat acaranya. Semua dibel-bel, semua diliwes habis. Tidak boleh ada pertanyaan yang tidak terjawab. Semua tamunya itu rata-rata mati kutu dibikin. Tapi cuma sama satu tamu aja dia nggak berani. Sama siapa bilang? Luhut bin Sarpanjaitan. Jadi seperti ini misalnya, sorry maaf ini jangan marah Najwa, kayak gini kamu ngapain memprovokasi gambar-gambar kayak ginian? Apa namanya, banyak pemimpin-pemimpin kita ini, intelektual kita ini yang asal mudah saja bicara, dengan data yang lengkap. Sekali-sekali itu pikir itu ya. Tanya dirimu, hatimu yang paling dalam, apa sih yang sudah kau buat pada negeri ini? Apa kau maling? Sebelumnya memperkaya diri. Sekarang lu berani bicara gitu karena tidak ketahuan. Saya hanya ini, karena itu salah satu faktor yang membuat suasana tuh tidak bagus. Itu seperti misalnya ada orang, ada pikiran-pikiran. Dia katakan apa? Kau itu jangan memprovokasi kau Najwa. Apa rupanya sudah kau berikan bagi negara ini? Apa rupanya kontribusimu bagi bangsa ini? Ya, ada videonya itu. Aduh. Jadi memang bukannya bilang apa ya. Jadi Mbak Najwa ini memang bisa dikatakan semenjak Pilpres 2024 sudah berubah hati dia. Padahal dulu setahu kita, beliau itu bisa dikatakan selalu memberikan respon positif terhadap Jokowi, ya, terhadap Joko Widodo. Tapi makin kesini ku tengok makin kontra dia sama Jokowi gitu loh. Ada apa ini, pikirku begitu kan? Oh ternyata ya, ternyata beliau itu bisa dikatakan lebih condong kepada salah satu paslon. Kalau nggak ke kiri ya kanan, kalau nggak ke kanan ya kiri. Ya kan? Aku mau memastikan gitu kan. Ini kawan ini sebetulnya berpihak kepada nih. Kalau kepada Jokowi Prabowo bakalan enggak memang. Karena beberapa bulan terakhir ku tengok memang selalu ini berlawanan terus sama orang-orangnya Jokowi kan begitu. Ini berarti kalau nggak ke PDIP berarti ke anak abah kan begitu.
Jadi ku tengoklah kan secara histori, kayaknya nggak terlalu gitu, ya kan? Kalau untuk yang sebelah kanan gitu ke 03, ku tengoklah ke 01, kayaknya ada mirip-miripnya sih. Tapi mulailah nakal pikiranku ini biar tahu kalian, ini orang keturunan Arab. Ku tengok dulu suaminya ya kan, googling aku, kok mukanya juga muka Arab, pikirku begitu. Jailah aku googling lah, suami Najwa Shihab. Keluarlah namanya biar tahu kalian siapa. Ibrahim Sarip Assegaf. Assegaf. Kok mengingatkanku pada seseorang ya? Ada hubungan apa sama Faisal Assegaf? Aduh, nggak tahu lah kita, entah itu cuma nama keluarga, nama belakang, marga apa nggak tahu, nggak urus aku. Itu dia ya. Jadi apalagi kemarin itu ya, ada rumor, aku entah betul entah enggak ya kan, mengatakan bahwasanya Najwa Shihab itu punya saham di tambang. Tambang mana Mbak? Boleh tahu nggak? Katanya ya kan? Ya memang belum A1. Namanya katanya. Ya mau kalian percaya mau enggak ya, kecuali kalau aku kasih fakta begini. Baru nggak bisa bantah dia kan begitu. Ini kan katanya. Itu dia. Jadi ku tengok makin lama makin kesini makin gencar kali serangannya si Najwa Shihab ini sama pemerintahnya Joko Widodo, ya kan? Aku pikir-pikir gitu, kenapa lah kawan ini? Ternyata kemungkinan besarnya adalah dia ini sakit hati. Ya, kenapa sakit hati? Ya, karena Mutia Hafidz, jurnalis, bisa dikatakan adalah salah satu jurnalis andalan di media sosial, di TV swasta, itu berhasil jadi menteri. Setelah itu Niluh, kalau tidak salah dia itu juniornya Najwa Shihab, lolos juga dia di wakil menteri. Ternyata sakit hati dia nggak dipanggil jadi menteri ataupun wakil menteri. Coba Mutia Hafidz yang kemarin itu dia itu bisa dikatakan mewawancarai korban-korban tsunami, bahkan di tempat kejadian dia pun juga berani. Dan setelah itu tahun 2011 beliau itu disandra oleh anggota ISIS, tapi oleh kemurahan yang maha kuasa akhirnya beliau dan juga rekannya lepas ya. Jadi bisa dikatakan untuk sekarang ini mungkin dia berpikir, kok jadi dia yang dapat kedudukan, padahal kan aku yang paling terkenal. Itu kemarin kau terkenal Mbak. Sekarang semenjak kau udah mulai usil sama Joko Widodo, udah makin banyak orang gak suka samamu. Jadi sorry lah dulu kalau keterkenalanmu itu sebentar lagi tinggal kenangan. Ya, coba bayangkan kalian ya, kepengen dia sebetulnya jadi menteri, atau paling tidak jadi wakil menteri lah. Kementerian apa? Otomatis kepengen dia Menkominfo. Ya, ternyata gara-gara nyonyornya dia selama ini, ya, ternyata itulah yang membuat Bapak Prabowo tertutup pintu hatinya. Kalau bicara tentang senioritas, coba bayangkan kalian, Najwa Shihab sudah punya acara tersendiri, ya kan? Mutia Hafidz belum. Najwa Shihab bisa dikatakan dia itu sudah malang melintang di dunia pertelevisian Indonesia, ya kan? Kalau Niluh, ya, yang diangkat menjadi wakil menteri, nggak terlalu senior si Najwa Shihab. Tapi dapatan wakil menteri. Aduh. Begitu juga siapa namanya itu? Si Faisal Assegaf, ya kan? Dan juga siapa si Refli Harun, ya. Semua itu adalah orang-orang yang sakit hati karena apa? Karena nggak dapatan. Udahlah, nggak usah terlalu munafik kerja kalian. Tahu nggak aku bilang sama kalian, ya?
sebagaimana kalian jelek-jelekan Joko Widodo, ya, tidak akan pernah pudar nama Joko Widodo dalam hati kami. Dan ku bilang sama kalian, kami belum move on. Jujur aja, aku juga sampai sekarang masih menganggap Joko Widodo itu presidenku, jujur lah. Iya kan? Walaupun memang orang yang menggantikannya adalah juga bisa dikatakan ya 11-12 sih kepemimpinannya. Tapi jujur aku belum move on. Dan aku bilang sama kalian, ya, ternyata ya ada juga orang-orang yang belum move on selain dari Opung Parwela. Mantap kan? Coba bayangkan kalian dulu, utusan dari negara Uni Emirat Arab, ya, datang mengunjungi Bapak Joko Widodo. Bayangkan kalian, bukan cuma kita aja nggak bisa move on, ternyata banyak tamu-tamu negara nggak bisa move on. Coba bayangkan, nggak presiden lagi, tapi bisa saja utusan atau bisa dikatakan tamu kehormatan dari Uni Emirat Arab itu berkunjung ke rumah Bapak Joko Widodo. Itu luar biasa. Dan yang lebih nggak bisa move on-nya lagi tadi wartawannya, Bu. Melihat progresnya kan sudah mulai dilakukan di Kota Solo. Melihat itu gimana, Pak? Progres pembangunan dari WA kayak gitu-gitu. Ya baik. Dan selain dari APBD, ada dari APBN, dari bantuan luar, saya kira akan mempercepat pembangunan di Kota Solo. Baik. Ada potensi kerjasama lagi, Pak, yang akan dilakukan? Sehingga tahu saya kan sudah jadi rakyat. Tanyakan ke pemerintah daerah, pemerintah pusat dong. Dan ke saya ini udah jadi rakyat biasa. Tapi kalau dimintai untuk jadi jembatan gitu, Pak, mungkin gimana? Untuk udah yang banyak yang Jakarta udah banyak ya. Ya. Terima kasih. Siang ya. Kamu di kamar cek. mana, Pak? Manut bawa. Bukan saya sing nanti, sing gone tapi yang Pak, kami rakyat yang lebih biasa lagi, Pak. Jadi manut aja, Pak. besok ya. Iya, Pak. Ditanya pula, jadi bagaimana Pak ke depannya, apa ada kemungkinan untuk menjalin kerjasama? Dibilang Bapak Jokowi lah, saya ini rakyat biasa, kita tanya sama pemerintah. Iya, jujur aja aku bilang, masih belum bisa bergeser hati ini daripada Bapak Jokowi. Aduh. Dan tahu enggak kalian, walaupun Bapak Joko Widodo sekarang itu jadi masyarakat biasa, ya, perhatikan kalian dulu cara dia itu makan soto sama cucunya. Perhatikan kalian ya. Udah, kalian perhatikan yang baju biru itu siapa? Itu calon gubernur itu. Jadi ku bilang sama kalian ya, sosok Joko Widodo itu kemana-mana ya, itu masih merupakan magnet yang sangat luar biasa. Ku bilang sama kalian ya, kalau misalnya Bapak Joko Widodo datang ke kampung kami, nggak usah pakai pengawalan dan juga nggak usah ada jabatan apa-apa. Datang dia minggu depan, kujamin jalan di kampungku itu akan ramai. Iya, nggak usah pun dia naik Alphard, naik Medan Jaya, pasti ini dikerumuni oleh orang-orang biar tahu kalian. Yakin kali Bopung, yakin lah. Udah aku bilang marga Siregar itu, Pak. Udah dikasih marga itu Bapak Joko Widodo kita itu, marga Siregar itu. Makanya aku bilang, kalian yang marga Siregar itu harus bangga kalian. Harus bangga ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya itulah ungkapan masyarakat yang merindukan bagaimana Joko Widodo itu bisa berkiprah lagi lah di negara ini. Karena apa? Memang aku bilang sama kalian ya, aku pribadi juga belum bisa move on dan juga masih banyak yang belum bisa move on. Dan kalian lihat ada gerakan ya. Gerakan apa itu? Kemarin itu kalau tidak salah itu ada pakai baju hitam. Gerakan kangen sama Bapak Jokowi kan begitu. Kangen Jokowi ya.
Jadi bisa dikatakan ini hal yang luar biasa. Ternyata beliau itu masih melekat di hati masyarakat. Jujur gue bilang sama kalian ya, waktu Presiden SBY ya meninggalkan tahtanya, meninggalkan istananya, dan beliau kembali ke pangkuan masyarakat, nggak ada seperti itu. Ya udah bisa itu ganti ke Joko Widodo. Kan begitu. Karena apa? Ya karena memang beda vibes-nya. Ya kan? Kalau Joko Widodo kan sudah membangun dia 10 tahun. Jadi kita bisa merasakan apa ya apa yang sudah terbaik yang dilakukan Bapak Joko Widodo. Lopung berarti 10 tahun kemarin SBY kurang baik lah ya. Udah baik tapi nggak terlalu. Iya, bayangkan kalian lah dulu ha. Wartawan nggak bisa move on. Dan juga tamu negara. Biar tahu kalian kalau misalnya nggak dimonitor itu, kurasa sebentar lagi ada 5 lagi tamu negara datang ke dia. Ya, itu dia. Jadi bisa dikatakan ya, beliau itu lebih dibutuhkan dunia internasional daripada siapa? Daripada si Anies. Masih ingat kalian si Anies yang katanya dibutuhkan dunia internasional? Jangankan dunia internasional, sedangkan ruang lingkup Jakarta aja ogah orang. Ada itu kemarin itu podcastnya siapa? Refli Harun sama si Dokter Tipa. Iya, ada itu dibilang katanya, iya kalau Anies itu nggak perlu lagi itu pakai sarana, pakai fasilitas negara, karena dunia membutuhkan dia. Nah teman-teman, itulah dia video para netizen yang buka suara dan merasa tersinggung terkait dengan pernyataan Mbak Najwa Shihab di media sosial. Mbak Najwa Shihab berkata kepada Presiden Joko Widodo, nebeng TNI AU pulang ke Solo. Dan pernyataan ini membuat para netizen yang cinta kepada Presiden Joko Widodo ngamuk dan tidak terima, sehingga Najwa Shihab dirujak di media sosial. Ya, dirujak di media sosial. Ya, makanya orang-orang seperti Najwa Shihab ini harus hati-hati untuk memilih diksi-diksi supaya tidak muncul di media sosial. Kalau seperti ini, ya pasti viral. Mengapa? Karena Mbak Najwa Shihab ini adalah seorang public figure, di mana Mbak Najwa Shihab sendiri adalah jurnalistik. Itu sebabnya para netizen cepat sekali disoroti kalau ada hal-hal seperti ini. Nah, teman-teman, saya salut kepada Najwa Shihab, di mana adalah ia seorang yang sangat cerdas dan seorang juga jurnalis yang sungguh sangat baik. Saya kurang tahu kok sampai segitu ia mengatakan sesuatu kepada Presiden Joko Widodo. Ya, memang pernyataan Mbak Najwa Shihab menurut saya kurang tepat. Tetapi saya kurang tahu kalau Najwa Shihab ini ia mengatakan ini dalam rangka candaan. Nah, pertanyaannya adalah apakah Najwa Shihab ini tidak paham terkait dengan ketatanegaraan? Jokowi adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Wajib TNI AU mengawal beliau, bukan nebeng. Saya kurang tahu apakah pernyataan Mbak Najwa Shihab ini adalah sebuah candaan atau lucu, atau ada makna yang lain. Ya, kalau saya perhatikan dari komentar beberapa netizen yang sangat cinta kepada Presiden Jokowi, menunjukkan bahwa Najwa Shihab over dalam hal ini. Bahkan ada tadi seorang pria yang ngamuk-ngamuk kepada Najwa Shihab dengan mengatakan dalam hal ini Najwa Shihab sudah kelewatan batas ungkapnya. Dan ada juga tadi netizen yang mengatakan bahwa semakin kesini Najwa Shihab tidak jelas. Ya, semakin ada hal-hal yang bikin sesuatu hal yang kurang tepat ya. Tetapi kalau hanya sebagai candaan atau lelucon yang disampaikan oleh Najwa Shihab,
harusnya Mbak Najwa Shihab harus buat klarifikasi supaya tidak merambat kemana-mana. Jadi oleh sebab itu saudara, ya sudahlah, 10 tahun Pak Presiden menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, dan kita tahu bahwa seorang mantan presiden ada yang mengawal. Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan pendapat saudara di dalam video tersebut? Silakan berkomentar di kolom komentar, dan berharap teman-teman berkomentar dan komentar yang bijak, yang membangun, yang mengedukasi, dan yang bermanfaat. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.